Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang diwujudkan dalam bentuk taat kepada Allah, Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Tema kita kali ini adalah bagaimana cara kita bisa masuk surga. Amalan-amalan apa kira-kira yang bisa mengantarkan kita mudah masuk surga? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am, sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makanan, bangun pada malam hari sholat, tatkala orang lain tidur nyenyak. Maka silahkan masuk surga dengan penuh keselamatan. Luar biasa. Ya. Ternyata tidak sulit masuk surga itu. Ada di antara dalam hadis tersebut bahwa yang pertama untuk bisa masuk surga adalah afshus salam. Menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian. Dan kalau itu sudah tersebar di masyarakat, salam kedamaian, maka tentu akan tenanglah, bahagialah kehidupan kita. Dan ternyata itulah juga salah satu yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Maka wajar Rasulullah pun, ya, ketika ada orang yang memberikan salam kepada kita, wajib bagi kita hukumnya menjawab salam. Karena ternyata di dalam isi salam itu semuanya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu, ya, kasih sayang Allah untukmu, dan keberkahan Allah untukmu. Maka luar biasa kalau masing-masing kita menyebarkan salam, adanya kedamaian di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, at'imut ta'am. Senantiasa memberi makanan, atau secara umumnya rajin berbagi, ya. Rajin memberi. Ya, di sini diwakili dengan makanan, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Ya. Maka kita memberi makan, atau kita bersedekah. Bahkan ternyata selain jaminannya masuk surga, yang rajin bersedekah, yang rajin memberikan makanan, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusannya. Seperti dalam surat Al-Lail, ya. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang selalu memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan kebaikan, maka baginya kemudahan dalam urusan hidupnya. Luar biasa. Jadi kalau kita mengalami kehidupan yang susah, luar biasa, ya, susit, ya, susah dan sulit, gitu. Luar biasa, coba dengan terapi memberi makanan kepada fakir miskin, memberi makanan kepada yatim, ya. Itu insya Allah, Allah jamin tadi, ya, dimudahkan dalam segala urusannya bagi orang yang rajin memberi. Dan dalam hadis ini, diantaranya wakil dengan memberi makanan. Maka kebiasaan sekarang sudah mulai tumbuh, Jumat berbagi, Jumat barokah, dalam bentuk makanan ini harus senantiasa kita galakan dan dimulai dari masing-masing kita untuk rajin memberi, rajin bersedekah. Kemudian juga ternyata dalam hadis yang lain, setelah afsus salam, at'imut ta'am adalah silul arham. Juga yang bisa mengantarkan kita masuk surga, amalan kita adalah bersilaturahim. Ya. Tentu silaturahim yang betul-betul ikhlas karena Allah, bukan ada kepentingan-kepentingan duniawi. Bahkan di dalam hadis yang lain, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka silaturahimlah. Kemudian hadis itu ditutup dengan persyaratan atau amalan surga yang lain adalah wasallu bil lail wan nasu niyam.
ternyata untuk bisa mengamalkan amalan surga itu adalah sholat malam tatkala orang lain tertidur nyenyak. Wah, luar biasa ini ya. Sholat malam tatkala orang lain tertidur nyenyak. Ya, mungkin jam-jam berapa itu? Jam-jam 2, jam-jam 3 malam ya. Dan biasanya pada saat-saat seperti itu maling juga bekerjanya pada jam-jam itu. Karena tahu pada saat seperti itu kita pada volume ngorok tertinggi gitu ya. Sehingga di saat-saat orang tidurnya tiba-tiba bangun dan sholat, luar biasa ya kasih sayang Allahnya kepada kita ketika kita bisa shollu bil lail wan nasu niyam ya, sholat malam tatkala orang lain tertidur nyenyak. Bahkan para pemirsa, ternyata Rasulullah pun ketika awal-awal berdakwah yang dibekali sebelum sholat wajib itu adalah Qiyamul Lail ya, dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan sakila. Ya, luar biasa. Jadi mari ketika kita bisa melaksanakan amalan-amalan tadi, ditutup dalam hadis itu, tadkhulul jannata bisalam. Silahkan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kalau kita bisa, yang pertama, absus salam, at'imut ta'am, silul arham, sallu bilail wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini luar biasa, ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Tentunya ketika hal-hal utama, hal-hal yang prinsip sudah beres, yaitu ibadah mahdoh sudah beres ya. Jangan sampai kita amalan ini dikejar, sholat ida, puasa ida. Nah ini bukan seperti itu. Ini adalah amalan-amalan penunjang ketika yang prinsip, yang dasar sudah beres ya. Sholat sudah beres, kemudian puasa juga sudah beres. Jangan sampai ketika kita membaca hadis ini, oh kalau begitu untuk masuk surga nggak perlu sholat wajib, nggak perlu puasa, cukup memberikan salam, cukup berikan makanan, cukup sholat malam, udah masuk surga. Nah ini sebetulnya hadis ini pelengkap amal-amal soleh yang mengantarkan masuk surga kalau kita yang dasar sudah beres. Ibadah kepada Allah yang mahdoh beres, dengan ditunjang amalan-amalan ini, Rasulullah menjamin kita akan masuk surga. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menggapai surganya dan kita betul-betul meraih kesuksesan hidup di dunia, di akhirat pun kita sukses karena mendapatkan surganya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.